Ada masa dalam hidup di mana kita berhenti sejenak, menatap langit dan bertanya pada diri sendiri, sebetulnya bahagia seperti apa sih yang gue cari? Pertanyaan sederhana itu sering muncul di antara hiruk-pikuk ambisi saat dunia terasa begitu cepat dan hati kita mulai tertinggal jauh di belakang. Kita hidup di zaman di mana semua orang berlari, mengejar karier, pasangan, rumah, pengakuan. Semua berlomba mencari lebih banyak, lebih tinggi, lebih mewah, lebih sempurna. Tapi anehnya, semakin banyak yang didapat, semakin kosong rasanya hati ini. Padahal kebahagiaan itu bukan sesuatu yang dicari di luar. Ia tumbuh dari dalam, dari rasa cukup, dari kesadaran bahwa yang sederhana pun bisa membuat jiwa tenang. Tapi bagaimana bisa kita menemukan ketenangan itu kalau setiap hari kita justru membandingkan hidup sendiri dengan hidup orang lain? Allah pernah mengingatkan kita dengan lembut dalam surah Ibrahim ayat 7. Jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ayat itu seperti cermin brother. Bukan sekadar janji, tapi juga teguran penuh kasih. Karena kebanyakan dari kita bukan kekurangan nikmat, tapi kekurangan kesadaran untuk menghargainya. Coba lihat sekelilingmu malam ini. Ada atap yang melindungi dari hujan. Ada nasi hangat yang bisa kamu makan. Ada tubuh yang masih bisa berjalan. Mata yang masih bisa melihat, dan napas yang masih naik turun. Itu semua adalah bentuk cinta Allah yang sering kita anggap biasa. Padahal di luar sana ada jutaan orang yang berdoa siang malam, hanya untuk bisa punya separuh dari apa yang kamu punya hari ini. Tapi begitulah manusia. Kita terbiasa melihat ke atas, jarang menunduk ke bawah. Kita sibuk mengeluh tentang yang belum dimiliki, sampai lupa mensyukuri yang sudah ada. Dan disitulah letak penyakit hati yang paling halus tapi paling mematikan. Rasa kurang yang tak pernah selesai. Ada satu kisah sederhana yang sering diceritakan dalam majelis tasawuf. Suatu hari seorang murid datang kepada gurunya sambil menunduk. Guru, katanya, kenapa saya merasa hidup saya selalu kurang? Saya punya pekerjaan tapi rasanya tidak cukup. Saya punya keluarga tapi tetap merasa hampa. Sang guru hanya tersenyum, lalu mengambil segelas air dan menaburkan 1 sendok garam. Minumlah, katanya. Murid itu meneguk dan langsung memuntahkannya. Asin sekali, guru. Kemudian sang guru membawa murid itu ke danau dan menaburkan garam yang sama. Sekarang cobalah minum dari sini. Murid itu meneguk air dan tersenyum. Rasanya segar, tidak asin. Guru itu lalu berkata, masalahmu bukan pada garamnya tapi pada wadah hatimu. Jika hatimu sempit, sedikit cobaan pun terasa pahit. Tapi jika hatimu luas dengan syukur, seberat apapun ujian tetap akan terasa jernih. Begitu pula hidup kita, brother. Kebahagiaan tidak pernah hilang dari hidup, hanya tertutup oleh wadah hati yang terlalu kecil menampung keluhan. Dan saat keluhan itu dibiarkan tumbuh, ia perlahan mencuri rasa syukur, lalu menciptakan kekosongan yang kita kira bisa diisi oleh materi, pencapaian atau cinta manusia. Padahal, yang sebenarnya kita rindukan adalah rasa damai yang datang dari kedekatan dengan Allah. Ada kalimat dari Imam Al-Ghazali yang menampar lembut. Kebahagiaan sejati adalah ketika hati menemukan ketenangan dalam apa yang ditetapkan Allah. Bukan berarti kita tidak boleh bermimpi atau berusaha, tapi setiap usaha seharusnya lahir dari rasa cukup, bukan dari kekosongan. Karena kalau kita bekerja untuk menutupi rasa kurang, kita akan lelah seumur hidup. Tapi kalau kita bekerja karena bersyukur atas apa yang sudah diberikan, kita akan tenang, sekalipun hasilnya belum sempurna. Coba pikirkan ini perlahan. Kita sering bilang ingin bahagia, tapi tak pernah mendefinisikan bahagia itu apa. Apakah bahagia itu saat punya uang banyak, saat punya pasangan ideal, saat semua berjalan sesuai rencana? Lalu bagaimana kalau semua itu Allah ambil satu persatu? Apakah hidupmu berhenti berarti? Kebahagiaan sejati adalah saat hati bisa berkata, Ya Allah, kalau Engkau beri aku rezeki, aku bersyukur. Kalau Engkau tahan sejenak, aku sabar. Karena aku tahu, Engkau tidak pernah salah waktu. Dalam sebuah hadits riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin, karena semua urusannya adalah baik. Jika ia mendapatkan kesenangan, ia bersyukur, maka itu baik baginya. Jika ia ditimpa kesusahan, ia bersabar, maka itu juga baik baginya. Inilah keseimbangan spiritual yang sering kita lupakan, bahwa syukur dan sabar itu dua sisi dari satu koin kebahagiaan. Keduanya menuntun hati agar tidak mudah terguncang oleh keadaan, karena sejatinya, hidup bukan tentang memiliki segalanya, tapi tentang menyadari bahwa yang kita punya saat ini sudah cukup untuk membuat kita bersujud dengan tenang. Lalu mengapa banyak orang yang hidupnya tampak lengkap tetap merasa hampa?
Karena mereka mencari bahagia dengan logika, bukan dengan jiwa. Mereka lupa bahwa kebahagiaan bukan sesuatu yang bisa dibeli atau dibuktikan, tapi sesuatu yang harus disadari dan dirasakan. Kita bisa punya rumah besar tapi tidak punya rumah di hati. Kita bisa punya pasangan yang cantik tapi tidak punya kedamaian batin. Kita bisa punya segalanya tapi tetap merasa kehilangan. Karena kehilangan yang paling menyakitkan adalah hilangnya rasa syukur dalam diri. Mungkin ini waktunya berhenti sebentar, menutup mata, menarik napas dalam-dalam, dan jujur bertanya pada diri sendiri, bahagia seperti apa lagi yang sebenarnya aku cari? Jika yang sudah ada pun belum bisa aku syukuri, mungkin jawabannya bukan di luar sana, bukan di kota yang lebih besar, bukan di gaji yang lebih tinggi, bukan di orang yang baru. Mungkin jawabannya justru ada di sini, di dalam dada, di hati yang selama ini terlalu sibuk menuntut, hingga lupa berterima kasih. Rasa kurang yang tak pernah usai, ketika hati menjadi cermin dunia. Pernah nggak lo ngerasa hidup lo udah lumayan baik, tapi tetap aja ada rasa hampa yang susah dijelasin? Kayak semua hal yang dulu lo doain, sekarang udah lo punya. Tapi entah kenapa tetap nggak cukup. Itulah penyakit hati paling halus. Rasa kurang yang tak pernah selesai. Kita sibuk mencari bahagia di luar diri, tapi lupa memperhatikan siapa yang sedang mencarinya di dalam. Padahal, yang paling lelah bukan tubuh kita, tapi hati yang terus haus akan pembuktian. Haus ingin diakui, ingin dibandingkan, ingin selalu menang dari orang lain. Dan di situ, kebahagiaan mulai kehilangan bentuknya. Rasa kurang itu seperti lubang hitam di dalam jiwa. Semakin kita isi dengan harta, popularitas, atau validasi manusia, semakin dalam lubang itu menelan kita tanpa pernah kenyang. Karena masalahnya bukan pada apa yang kita punya, tapi pada hati yang tidak pernah merasa cukup. Allah berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 20, ketahuilah bahwa kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau, perhiasan dan saling bermegah-megahan di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan. Ayat ini bukan melarang kita menikmati dunia, tapi mengingatkan, jangan sampai dunia menguasai hati, sampai lupa bahwa yang paling berharga bukanlah apa yang terlihat, tapi apa yang dirasakan. Coba renungkan pelan-pelan. Berapa banyak dari kita yang merasa tidak bahagia bukan karena hidupnya buruk, tapi karena terlalu sibuk membandingkan hidupnya dengan hidup orang lain. Kita buka media sosial dan tanpa sadar, membiarkan algoritma dunia mengatur suasana hati kita. Melihat orang lain menikah, kita merasa kalah. Melihat orang lain beli mobil, kita merasa gagal. Padahal, bisa jadi mereka pun sedang menatap postingan kita dan berpikir hal yang sama. Rasa kurang itu seperti racun halus. Dia nggak langsung membunuh, tapi perlahan menggerogoti rasa syukur. Dan ketika syukur hilang, kita akan kehilangan arah. Hidup terasa gelap walau sebenarnya penuh cahaya. Syekh Ibnu Athaillah pernah menulis dalam Al-Hikam, keinginanmu agar keadaanmu berubah adalah tanda ketidaktahuanmu terhadap hikmah Allah. Kalimat ini menohok tapi menyembuhkan. Artinya selama kita terus merasa hidup ini salah, selama itu pula kita akan buta melihat kebijaksanaan di balik takdir. Mungkin kita belum diberi yang kita mau bukan karena Allah lupa, tapi karena Allah tahu. Kalau semua datang terlalu cepat, kita akan lupa diri. Dan disitulah seni kehidupan. Allah menunda bukan untuk menghukum, tapi untuk mendidik hati agar tahu rasanya cukup. Ketenangan itu bukan ketika semua doa dikabulkan. Ketenangan adalah ketika kita bisa bersyukur meski belum semua doa terjawab. Ketika kita tidak lagi menakar cinta Allah dari banyaknya pemberian, tapi dari banyaknya kesadaran yang tumbuh di antara ujian. Karena sejatinya, kebahagiaan bukan hasil dari situasi luar, tapi keadaan batin yang mampu berkata, aku tenang, karena aku tahu, tidak ada satu pun yang Allah salah atur dalam hidupku. Ingat brother, ada satu hadis yang luar biasa indah dari hadis riwayat Tirmidzi. Rasulullah bersabda, lihatlah kepada orang yang berada di bawahmu dan jangan melihat kepada orang yang berada di atasmu. Karena hal itu lebih pantas agar kamu tidak meremehkan nikmat Allah yang telah diberikan kepadamu. Ini bukan sekadar nasihat moral, tapi terapi jiwa. Kalau setiap hari kita menengok ke atas, kita akan selalu merasa miskin. Tapi kalau kita belajar menunduk, kita akan sadar betapa kaya sebenarnya hidup ini. Kaya bukan karena banyaknya uang, tapi karena hati tidak lagi butuh banyak untuk bisa bahagia. Banyak orang bilang, gue bakal bersyukur kalau udah sukses. Padahal yang benar adalah, gue bakal sukses kalau belajar bersyukur. Karena syukur bukan hasil dari kebahagiaan, tapi justru pintu menuju kebahagiaan itu sendiri. Orang yang pandai bersyukur hidupnya tenang, karena dia tahu bagaimana menikmati sedikit tanpa kehilangan damai.
Sedangkan orang yang lupa bersyukur, meski sudah punya segalanya tetap merasa kosong. Karena hatinya selalu lapar oleh keinginan. Lalu bagaimana cara menyembuhkan rasa kurang ini? Kuncinya ada di satu kata, qanaah. Qanaah bukan berarti berhenti berusaha, tapi berhenti mengeluh. Bukan berarti menyerah, tapi reda terhadap apa yang Allah pilihkan. Imam Syafi'i pernah berkata, barang siapa ridha dengan rezeki yang Allah bagikan, maka dia adalah orang yang paling kaya. Kekayaan sejati bukan ketika saldo banyak, tapi ketika hati tidak terguncang meski saldo menipis. Karena orang yang qanaah tahu bahwa yang sedikit dari Allah lebih berkah daripada yang banyak, tapi tanpa ridhanya. Bayangkan seseorang berjalan di padang pasir. Dia membawa sebotol air dan terus mengeluh, kenapa cuma segini? Padahal di sekitar, banyak yang bahkan tak punya setetes pun. Keluhannya tidak membuat airnya bertambah, malah membuat hatinya semakin kering. Begitulah kita kalau tidak bersyukur. Kita haus padahal sudah memegang sumber air itu sendiri. Dan anehnya manusia sering lebih sibuk menghitung apa yang hilang daripada menjaga apa yang masih tersisa. Padahal justru yang tersisa itulah yang kalau dijaga dengan syukur akan berkembang menjadi sesuatu yang lebih besar. Allah tidak pernah mengambil sesuatu tanpa menyisakan pelajaran di baliknya. Dan kadang kebahagiaan yang kita cari dengan berlari justru sedang menunggu di tempat kita berdiri. Kita hanya perlu berhenti sebentar, menyadari bahwa nikmat yang kecil pun bisa menjadi sumber ketenangan besar jika dilihat dengan mata yang penuh syukur. Coba renungkan satu hal. Bukankah dulu yang kamu punya hari ini adalah sesuatu yang kamu minta dengan sungguh-sungguh di masa lalu? Tapi begitu Allah kasih, kamu malah mencari hal lain lagi dan lagi dan lagi. Lalu kapan cukupnya? Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, seandainya anak Adam memiliki satu lembah emas, niscaya ia ingin memiliki dua lembah. Dan tidak ada yang dapat memenuhi perut anak Adam kecuali tanah, kematian. Hadis ini bukan ancaman tapi cermin yang tajam, bahwa nafsu manusia memang tidak punya ujung. Kalau hati tidak dijaga dengan syukur, maka kekayaan pun tak akan bisa menenangkan. Kita sering bilang, gue cuma pengen bahagia. Tapi jarang kita sadar bahwa bahagia itu bukan tujuan, melainkan efek samping dari hati yang bersyukur. Lo nggak perlu punya segalanya buat tenang. Cukup berhenti sebentar dan sadar bahwa apa yang lo punya hari ini, itu cukup untuk membuat lo berterima kasih dengan tulus. Mungkin malam ini kamu nggak butuh motivasi baru. Kamu cuma butuh diam sebentar, menarik napas dan sadar bahwa hidupmu ternyata sudah cukup indah. Hanya saja jarang kamu pandangi dengan rasa syukur. Jangan buru-buru mencari bahagia di luar sebelum kamu berdamai dengan yang ada di dalam. Karena bisa jadi, yang kamu cari selama ini bukan hal besar, tapi rasa tenang yang sederhana. Kalau hatimu mulai pelan malam ini, biarkan ia bicara. Mungkin disitulah Allah sedang memanggilmu, bukan untuk minta lebih, tapi untuk kembali bersyukur atas yang sudah ada. Terima kasih sudah mau tumbuh bersama nafas baru. Kalau kamu ngerasa video ini menyentuh sesuatu di dalam dirimu, tinggalkan jejak kebaikan, tekan like. Biar lebih banyak hati yang tersentuh seperti yang kamu rasakan saat ini. Tulis di komentar satu hal kecil yang kamu syukuri hari ini agar semua orang yang melihat mengerti tentang hidup ini. Dan jangan lupa subscribe, supaya setiap kali kamu mulai lelah, ada ruang kecil bernama nafas baru yang selalu siap menyapa hatimu kembali.